Oke, selamat datang di perkuliahan komunikasi data. Maaf tadi data yang di chatnya, di websitenya agak terputus karena masalah konektivitasnya sangat buruk. Jadi saya akan lanjutkan dengan materi komunikasi datanya di sini. Jadi seperti saya kembali ulas tadi, kita hari ini akan belajar tentang konsep jaringan dan saya akan memperkenalkan beberapa device yang saya akan itu berhubungan dengan konsep perangkat jaringan. Oke, saya kembali jadi dalam perkuliahan kali ini saya akan lebih memperkenalkan bagaimana perangkat device dalam komunikasi data. Dan tadi setelah kita kembali ketika kita berbicara di awal bagaimana komunikasi data itu berjalan, dan saya harap dengan komunikasi dengan sistem komunikasi data ini Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi data. Jadi ketika komunikasi data ini tadi kita berbicara di dalam, tadi baru aja kita berbicara ya, ketika dalam komunikasi data itu ada pengirim, penerima, dan ada noise atau gangguan. Nah, noise ini tadi ya seperti itu, dalam noise atau komunikasi data dan media itu bisa disebabkan diakibatkan adanya sinyal gangguan. Nah, sinyal gangguan itu adalah dari perangkat phone yang kita gunakan. Kalau tadi saya menggunakan data, bisa menyebabkan adanya gangguan sinyal jaringan, itu yang akibatnya menyebabkan terjadinya gangguan jaringan sehingga data tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi data terputus. Itu yang jadi masalah ketika dalam suatu komunikasi pasti ada noise, gangguan ketika pesan itu tidak tersampaikan. Jadi kalau dibilang dalam ketika saya mentransfer suatu gambar di sini, data saya itu akan diubah menjadi digital. Di situ akan diubah dalam bentuk pixel dan bentuk data. Kemudian data itu nantinya akan dikirimkan kepada Anda. Data itu akan kembali dibentuk lagi menjadi bit-bit itu, dan akhirnya muncullah gambar yang bisa Anda lihat tampil di layar Anda. Itulah bagaimana ketika nanti saya mengupload video ini ke dalam YouTube dan Anda bisa menyaksikannya semua, itu berhubungan dengan transfer data ini semua. Oke, apa sih alat yang pertama tadi yang mau saya perkenalkan? Tadi seperti terus ya, yang perkenalan namanya, ketika dulu orang nggak mau karena dibilang kalau bikin jaringan itu lebih mahal, padahal yang dibutuhkan cuma sharing printer biasa. Kita berhubung kemarin dengan belajar juga paralel printer ya, komunikasi paralel, terus transmisi secara paralel. Nah, apa yang bisa kita lihat di transmisi paralel itu kan dia bisa lebih cepat datanya, dia juga lebih pendek. Nah, satu alat yang saya kenalkan namanya data switch. Ini perangkat zaman dulu, data switch. Oke. Nah, di belakang ini ada berbagai macam port. Jadi ketika Anda punya 4 komputer, printernya dipasang di ini, input outputnya ini printernya di sini masuk ke printer. Nah, kemudian kabel 1 A B C D ini akan masuk ke dalam komputer masing-masing. Jadi satu paralelnya masuk ke dalam komputer masing-masing. Kemudian ketika Anda membutuhkan mau ngeprint komputer A misalnya, tinggal pilih selektornya di A. Ketika mau pilih komputer B, pilih selektornya di B. Ketika print di C, pilih selektornya di C. Dan ketika print di D, pilih selektornya di D. Jadi ini lebih ke arah selektor, bagaimana memilih data switch. Ya, jadi Anda perlu memahami konsepnya ini. Jadi dulu ini gunanya untuk resource, untuk berbagi resource, untuk bagaimana misalnya. Jadi ini secara sederhana alat dalam jaringan juga sebenarnya, jaringan sederhana ya. Oke, selanjutnya perangkat jaringan yang saya mau perkenalkan kepada Anda, mungkin ini sudah banyak yang tahu, beberapa ada yang tahu. Jadi nama alat ini adalah switch. Kalau kemarin kita lihat switch, nah ini bentuknya switch. Di komputer ini ada semua. Nah,
Ini bentuk alatnya switch seperti ini. Tampilannya Anda bisa lihat di sini ada 16 port. Nah, 16 port ini adalah mewakili berapa komputer yang akan dikoneksikan. Jadi dengan 16 port ini biasanya ini bisa menghubungkan ke lebih 16 komputer. Tapi biasanya ada satu port yang digunakan untuk perangkat untuk menghubungkan dengan dapat jaringan dari internet, misalnya berbagai situs internet mesti disediakan satu port lagi untuk mendapatkan akses ke internet. Jadi paling bisa sekitar 15 perangkat. Nah, bagaimana melihat alat ini bagus jalan atau tidaknya? Ini nanti di sini ada tiga terangan bagaimana koneksi Anda jaringan. Kita bisa lihat koneksinya bagus apa enggak, kita mengecek jaringannya itu bagaimana. Di sini ada link, di sini ada FD collection, di sini ada speednya 100 Mbps. 100 Mbps. Apa sih maknanya? Oke, kita bahas masing-masing. Link ini berhubungan dengan bagaimana koneksi dari si jaringan itu. Apakah koneksi jaringannya itu bagus atau koneksi jaringannya itu tidak? Ini tergantung dari linknya. Kalau linknya misalnya berwarna hijau, maka itu menandakan bahwa jaringannya itu kondisinya dalam kondisi bagus. Dan kondisi bagus dan kondisinya itu bisa berjalan dengan baik ya kondisinya, karena warnanya hijau. Terus kemudian di sini ada namanya collision. Nah, collision ini berhubungan dengan yang namanya kalau di dalam jaringan itu pasti ada gangguan, misalnya pengalaman tabrakan gitu, sinyalnya itu pengiriman data kan kita ketahui kalau dalam sama konsepnya switch ini kayak di perumahan misalnya Anda masuk perumahan, ada rumahnya, alamatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sekiannya. Jadi masing-masing ini punya alamat. Nah, contohnya misalnya alamat nomor 2 dan 4 ini sama. Nah, ketika ingin mengirim paket data 2 dan 4, dia akan crash, tidak tahu. Nah, itu akan blinking. Nah, dengan sistem collision itu bisa mengatasi bagaimana kita bisa dengan ada collision itu kita tahu collisionnya di mana, kita bisa mendeteksi dari sini juga dan bisa mengatasinya bagaimana. Dan switch itu dulu kalau hub biasanya jaringannya langsung drop, apa biasa kalau terjadi collision akan menyebabkan jaringannya karena lambat, terus blinkingnya biasanya akan lebih cepat di sini terjadi. Ada blinking yang nggak normal gitu. 100 Mbps ini menandakan apa? Nah, dari 100 Mbps ini menandakan bahwa speed masing-masing ini punya kecepatan pengiriman transfer data speed. Nah, jadi kalau karena ini cuma 100 mega, jadi kalau misalnya Anda punya internet 1 giga ya, kalau masuk ke dalam switch ini ya paling Anda bisa menikmati kecepatannya maksimal transfernya cuma 100 mega, nggak bisa mencapai 1 giga. Nah, apa penyebab? Karena ininya hanya cuma 8 mega saja, okay. Hanya sekitar 100 mega saja, okay. Hanya sekitar 100 mega saja. Nah, Anda bisa memahaminya. Saya harap Anda bisa memahami konsep dari perangkat penggunaan dari switch ini, bagaimana menghubungkan switch satu dengan switch lain. Nah, ketika menghubungkan dua jaringan, misalnya dalam switch ini kemarin juga kita bisa berfungsi sebagai repeater. Jadi contohnya jarak jaringannya itu sekitar 2 kilo, tempatnya lebih dari 1 kilo ya, menghubungkan gedung A, gedung B dari 1 kilo. Nah, itu perlu adanya repeater. Nah, Anda bisa taruh switch ini tengah-tengahnya itu untuk memperkuat jaringan, jadi kabelnya itu nggak terlalu panjang. Nah, dengan adanya switch ini koneksi akan lebih stabil. Tapi biasanya yang terjadi dalam satu kasus yang menghubungkan gedung A, gedung B, jaraknya terlalu panjang, itu bisa menyebabkan terjadinya kelambatan sinyal karena terlalu lambat perangkat jaringannya ini. Ya. Nah, nanti ini videonya nggak terlalu panjang di sini. Nanti saya akan lanjutkan kembali videonya sesaat lagi ya. Nanti tetap ikuti dalam channel saya, akan dalam kuliah hari ini juga. Ini videonya akan saya upload dan kenapa mesti saya akan potong jadi ada beberapa video YouTube yang akan saya bagikan di hari ini, dan Anda bisa mengeceknya di sana, materi-materi yang saya bagikan, materi-materi yang saya kirimkan di sana, jadi Anda bisa mengerti konsep apa, bagaimana. Nah, setelah ini saya akan membagikan bagaimana konfigurasi sederhana dari suatu perangkat jaringan. Sederhananya itu bagaimana bentuknya,
Oke, terima kasih. Ikuti lagi ya channel saya. Terima kasih.